Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat teman-teman sekalian, para pecinta bonsai, para pecinta tanaman hias. Salam hormat selalu buat para senior ya, para suhu. Semoga sehat selalu, semoga selalu diberikan kesehatan, kelapangan. Di dokumentasi video saya pada hari ini saya mau coba untuk mengoprek-oprek ya, bawa bahan bonsai asam yang saya punya. Jadi kalau sedikit review, ini bahan asam ini sebenarnya adalah bahan hasil cangkokan ya, bahan hasil cangkokan. Kemudian turun cangkok, umurnya sudah mungkin sekitar 3 tahun lebih ya. Setelah turun cangkok, konsep awalnya sebenarnya tidak seperti ini, karena kalau teman-teman lihat, oke, ini justru ini dulu yang kita inginkan ya. Di sini dia ada pertumbuhan batang ke sini, kemudian ke atas. Cuman perjalanan waktu, batang yang sini saya hilangkan, saya potong ya, karena kurang proporsional ya, kurang enak melihatnya. Kemudian kita coba menggunakan batang yang di atas ini ya. Ini perkembangan dari bahan asam ini. Turun cangkok sekitar 2018 akhir, kemudian ini perkembangannya, kemudian ini sekitar 2019 ya. Cuman yang jadi masalah sekarang ini bentuk batangnya ya, tidak proporsional. Kalau teman-teman lihat, ini besar, tiba-tiba kecil, kemudian di sini sedikitnya besar. Nah, untuk kali ini insya Allah mau kita coba melakukan beberapa perlakuan untuk mencoba membesarkan batang ini ya, kurang lebih dari sini ke sini. Ada beberapa referensi yang sudah saya lihat dari channel YouTube, nanti saya sampaikan. Ada 3 atau 4, salah satunya dari channel Belajar Bonsai punyanya Pak Isna ini. Di situ mereview bahan bonsai asam Jawanya punya Mbah Jo di Klaten. Jadi kalau teman-teman yang pecinta bonsai asam mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan Mbah Jo yang di Klaten. Bonsainya luar biasa, karakternya luar biasa. Nah, di situ beberapa pembelajaran yang bisa saya ambil dari beberapa channel itu. Sebenarnya ada beberapa metode ya, ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk membesarkan batang dari, sebenarnya tidak hanya pohon asam, tapi di sini kita coba menggunakan pohon asam. Yang pertama dengan metode di ground atau diloskan, dimana metode di ground atau diloskan ini sebenarnya lumrah atau umum yang sering digunakan dan sangat efektif sekali. Jadi tanaman kita ground ke tanah, kemudian setelah perakaran keluar dari pot atau keluar dari jalan di tanah, itu biasanya pertumbuhannya signifikan sekali.
ya, pertumbuhan tanamannya itu biasanya signifikan sekali setelah akar itu menjalar ke tanah, karena asupan nutrisi yang diambil dari tanah itu pastinya akan lebih banyak ya. Kemudian satu terkait dengan asupan nutrisi, yang kedua pergerakan akar ya. Pergerakan akar lebih leluasa apabila posisinya dia di tanah. Nah, pergerakan yang leluasa ini juga mendukung pertumbuhan dari pohon atau pertumbuhan dari batang dari bahan yang ingin kita program. Cuman untuk metode grounding sendiri, kalau saya pribadi kelihatannya belum bisa memilih metode tersebut dikarenakan keterbatasan tempat dan keterbatasan lahan. Jadi metode grounding agak sulit saya terapkan. Nah, kemudian yang kedua juga ada metode penyayatan atau pelukaan ya. Nah, ini yang mau saya coba aplikasikan di pohon ini ya, metode penyayatan atau pelukaan, di mana metode penyayatan atau pelukaan ini akan efektif juga sih sebenarnya kalau dia diterapkan pada tanaman yang sedang di ground, karena kecepatan dia menumbuhkan atau menyembuhkan lukanya itu akan lebih cepat, kemudian pertumbuhannya juga akan lebih signifikan ya. Namun karena kondisinya tidak ada lahan ground, saya cuma bisa di pot. Nah, metode penyayatan kita lakukan ya di sini untuk melukai batang ini. Tujuannya adalah untuk memperbesar batang ini supaya kondisinya lebih proporsional. Karena kalau teman-teman lihat di sini, nah ini sebenarnya ini model penyayatan yang pernah saya lakukan dulu, tapi hanya sampai sebatas ini ya. Jadi kalau teman-teman, kalau bisa diperhatikan, bisa dilihat gitu ya, dengan penyayatan batang menjadi menggelembung ya, lukanya akan menutup, dimana penutupan luka ini akan terlihat batang ini lebih membesar. Nah, di sini kalau yang batang di atas ini belum saya lakukan penyayatan. Justru di sini yang kalau kita lihat ya, ini adalah bekas potongan. Jadi di sini, mohon maaf. Di sini bekas potongan, ya, bekas potongan. Kemudian lukanya ini sudah mulai menutup sehingga mengakibatkan batang percabangan batang di sini ini lebih besar daripada yang ada di sini. Nah, sekarang kita mau mencoba melukai di bagian sini. Nah, tujuannya adalah untuk menyeimbangkan besar ini dan besar ini supaya bentuknya lebih proporsional ya. Oke, baik teman-teman, kita coba dieksekusikan ya. Sebelumnya mohon maaf, di sini bukan bermaksud menggurui atau bukan bermaksud mengajar. Jadi saya hanya ingin mengaplikasikan beberapa metode yang memang sudah saya searching di YouTube, di channelnya para senior ya, yang penghobi bonsai, sehingga ingin saya terapkan di bahan asam yang saya miliki ini. Sekali lagi, kalau dalam pembuatannya nanti dirasa perlu perbaikan ya, kritik dan saran, tentunya dengan senang hati saya terima. Baik teman-teman sekalian, kita coba ya memulai untuk mengeksekusi melukai batang ini.
Baik teman-teman, ini hasilnya proses pengelupasan kulit pohon asam. Insya Allah bertujuan untuk membesarkan membesarkan batang dari asam ini, karena memang kalau teman-teman kita lihat, kita perhatikan bonggol ini memang kurang proporsional ya. Batang ini maksud saya kurang proporsional bentuknya. Diharapkan dengan dipecah kulitnya, dikelupas kulitnya seperti ini ya, diharapkan nantinya bisa menggelembung dan terlihat lebih membesar. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video saya, dokumentasi video saya untuk pohon asam. Insya Allah untuk pohon ini nanti akan kita update terus perkembangannya, perubahannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.